Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarizi dengan NIM 230511006 kelas TI 23A. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan proyek akhir saya untuk mata kuliah pemrograman berlanjut yang berjudul Visora Studio, yaitu Sistem Informasi Booking Studio Foto berbasis web dengan framework Laravel. Proyek ini dikembangkan untuk mengatasi masalah pada sistem pencatatan konvensional di studio foto yang masih bersifat manual, seperti melalui WhatsApp, telepon, atau fisik. Proses manual tersebut memiliki risiko tinggi, di antaranya misalkan cat menumpuk sehingga keterangan rawan terlewat, sehingga terjadi kesalahan akibat pencatatan ganda, serta bukti pembayaran mudah terselip dan sulit ditelusuri. Masalah ini juga berdampak pada keterbatasan informasi, di mana pelanggan kesulitan untuk melihat jadwal kosong secara real-time, tingginya risiko bentrok jadwal pemotretan, proses konfirmasi yang berulang, hingga pengiriman file foto yang tidak terdokumentasi secara terpusat. Dari sisi teknis, Visora Studio menggunakan backend arsitektur berbasis pure Laravel MVC Structure, murni bawaan Laravel demi meminimalkan latensi eksekusi. Saya menerapkan fat controller pattern di mana seluruh kontrol, validasi input, query ke database relasional, serta logika unggah file ditangani langsung di dalam controller seperti customer controller dan photographer tangan controller. Sedangkan pada front-end arsitektur, aplikasi ini memanfaatkan Blade Template Engine. Melalui Blade Inherit, saya memisahkan file layout induk berdasarkan hak akses. Selain itu, terdapat integrasi custom Blade komponen untuk penanganan flash message notifikasi secara seragam di seluruh sistem. Untuk manajemen hak akses, Visora Studio menerapkan hybrid database approach. Kita menggunakan satu tabel autentikasi sentral, yaitu tabel user, untuk menampung seluruh akun dengan tambahan kolom penanda, yaitu role, untuk membedakan admin, customer, dan photographer. Khusus role photographer dibuat tabel terpisah bernama photographers, dengan relasi one-to-one untuk menampung data unik seperti spesialisasi dan status ketersediaan. Keamanan jalur routing dikunci secara efisien menggunakan reusable custom middleware bernama role middleware. Middleware ini didaftarkan di Bootstrap aplikasi dengan alias role dan dirancang menerima parameter dinamis langsung saat mengelompokkan jalur, contohnya role admin atau role customer. Hal ini meminimalkan redundansi kode dan mempermudah ekspansi hak akses di masa depan. Berikut adalah skema relasi inti pada basis data relasional yang terintegrasi di Visora Studio. Tabel utama kita adalah users yang memegang kendali autentikasi utama dan menyimpan kredensial login seluruh pengguna. Selanjutnya, transaksi utama dikelola oleh tabel bookings yang bertindak sebagai core transaksi bisnis. Tabel ini mengikat tiga entitas sekaligus, yaitu users underscore ID dari customer, jadwal underscore studio underscore ID untuk slot waktu, dan photographer underscore ID untuk tugas kerja fotografer. Terakhir, untuk tabel pengiriman, tabel bookings memiliki hubungan relasi one-to-many ke tabel photos. Relasi ini didesain agar sistem mampu menampung banyak file hasil foto dari satu sesi pemotretan yang sama. Keamanan data dan privasi menjaga fokus penting pada fitur penyerahan foto. Berkas hasil foto disimpan di direktori terisolasi menggunakan Laravel Local Storage, bukan folder publik utama, untuk mengantisipasi akses tidak sah, yang kemudian dihubungkan menggunakan perintah storage link. Untuk mencegah kebocoran data akibat manipulasi URL, saya menerapkan validasi kepemilikan. Selama proses pengembangan terdapat 3 tantangan atau bug utama yang berhasil diselesaikan. Salah satunya yaitu overlapping sesi booking, jadi adanya risiko bentrok atau tumpang tindih waktu persiapan antar sesi pemesanan pada hari yang sama. Solusinya adalah kita menerapkan Advanced Conflict Validation menggunakan pustaka karbon di backend untuk menyuntikkan buffer time atau jeda waktu persiapan selama 30 menit sebelum dan sesudah sesi. Kesimpulannya, Visora Studio berhasil menerjemahkan seluruh alur bisnis studio foto dunia nyata ke dalam sistem digital yang aman. Pecahan konflik jadwal sukses dicapai dengan logika buffer time, sistem delivery foto yang menjamin keamanan berkas dari akses hilang, dan manajemen hak akses terisolasi penuh dengan dynamic custom middleware. Untuk rencana masa depan, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan Mitrans Payment Gateway API untuk verifikasi pembayaran otomatis real-time via VI atau QRIS, serta integrasi WhatsApp Gateway API untuk mengirim notifikasi pengingat sesi dan tautan untuk foto secara proaktif.
Baik, sekarang kita masuk ke sesi live demo aplikasi untuk melihat bagaimana ekosistem Visora Studio bekerja dari sudut pandang multi-role. Sebelum melakukan login atau registrasi, di sini kita bisa melihat landing page. Saya akan melakukan registrasi dan login sebagai customer. Berhasil register, sekarang kita login. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke dashboard customer, yang dimana terdapat beberapa card, diantaranya ada My Bookings, Pending Payment, dan Foto Result. Di sini juga ada upcoming session yang akan muncul ketika sudah melakukan booking. Terdapat menu package untuk melihat paket yang tersedia. Terdapat menu My Bookings yang dimana nanti akan muncul di sini daftarnya sesi-sesi yang akan datang atau yang telah selesai. Lalu ada menu payment. Di sini juga akan muncul data-datanya ketika melakukan booking, dan juga ada menu galeri. Di sini akan ada foto-foto hasil dari sesinya. Sebagai contoh, di sini saya akan memilih salah satu fotografi package. Misal di sini saya memilih graduation session, klik book session, lalu pilih bulan dan juga tanggalnya. Setelah itu akan muncul otomatis available slot yang bisa dipilih. Di sini kita contoh ambil yang 13.00, lalu continue to confirm. Di sini ada booking detailnya, nama, nomor HP, langsung saja confirm booking, dan otomatis statusnya berubah menjadi menunggu konfirmasi. Untuk melakukan payment, kita harus menunggu konfirmasi dari admin dulu sebelum bisa melakukan payment. Di sini saya akan login sebagai admin untuk konfirmasi booking yang tadi. Setelah berhasil login sebagai admin, akan diarahkan ke dashboard admin. Terdapat menu-menu yang bisa hanya diakses oleh admin. Contoh ini booking yang barusan kita buat. Statusnya menunggu konfirmasi. Di sini kita confirm dan status booking menjadi dikonfirmasi. Lalu di sini kita bisa melakukan payment. Di sini ada keterangan detail bookingnya, dan di sini ada info payment itu sendiri. Kita pilih metode pembayarannya dan nominal jumlah yang dibayarkan. Submit payment proof. Dan payment statusnya menjadi menunggu verifikasi. Untuk verifikasi payment juga dilakukan oleh admin di bagian menu payment, dan ini adalah data booking yang tadi menunggu verifikasi. Kita bisa view detailnya dan verifikasi payment. Payment berhasil diverifikasi, dan di role customer statusnya juga akan berubah menjadi lunas. Selanjutnya untuk role admin itu sendiri terdapat banyak menu yang bisa dilakukan. Contohnya kelola fotografi package. Di sini bisa melakukan CRUD, melakukan kelola studios, mengelola schedule, mengelola booking yang tadi, mengelola payment juga, dan juga ada daftar customer, daftar fotografer, dan juga admin bisa mengakses laporan. Untuk role yang ketiga yaitu role fotografer. Di sini saya akan login sebagai fotografer. Setelah berhasil login sebagai fotografer, akan diarahkan ke dashboard fotografer. Fotografer juga bisa mengakses halaman jadwal sesi untuk melihat lebih detail. Admin juga bertugas untuk memilih fotografer yang akan ditugaskan untuk sesi booking tersebut. Contoh fotografer utama, tugaskan fotografer. Fotografer berhasil ditugaskan. Dan jadwal yang tadi otomatis masuk ke sini. Sebagai contoh, sesi booking yang tadi anggap saja telah dilaksanakan. Di sini fotografer bisa upload hasil foto yang nantinya akan bisa diakses oleh customer di halaman galeri.
dan tandai telah selesai ketika semua hasil foto telah diunggah. Kita lihat di row customer di bagian halaman galeri, dan foto-fotonya bisa diakses dari halaman ini. Bisa juga di-download. Sekian presentasi dan demonstrasi proyek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.